Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku, siswa-siswi SMP Negeri 7 Kota Cirebon yang Ibu banggakan? Bertemu kembali dalam video pembelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 8 semester ganjil tahun ajaran 2020-2021. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas bab 2, yakni menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran. Anak-anakku, sebelum belajar, marilah terlebih dahulu kita berdoa bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, untuk tugas silakan kalian buka aplikasi e-learning di bagian tugas. Di situ Ibu sudah membuat tugas yang harus kalian kerjakan, yaitu berupa kisah teladan. Silahkan kalian baca kisah teladan tersebut. Selanjutnya, setelah kalian membaca kisah teladan dari tokoh tersebut, ceritakan kembali kepada teman-temanmu dan kalian tulis mengenai pelajaran apa yang dapat dipetik dari kisah teladan tersebut. Demikian anak-anakku. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan air untuk kepentingan makhluk hidup, terutama manusia. Air diminum untuk kelangsungan hidup dan kesehatan manusia. Pada prinsipnya, semua air itu halal diminum, kecuali air yang tercampur dengan barang yang haram. Ada beberapa macam air atau jenis minuman yang haram untuk dikonsumsi. Salah satunya adalah minuman keras atau khamr. Khamr dari segi bahasa artinya penutup akal. Khamr adalah segala jenis minuman atau lainnya yang memabukkan dan menghilangkan kesadaran. Rasulullah SAW bersabda, "Kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun." Rawahu Muslim. Setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap yang memabukkan adalah haram. Rasulullah SAW bersabda, "Ma askara katsiruhu faqaliluhu haramun." Rawahu Ahmad wa Ibnu Majah wa Daruqutni. Yang artinya, minuman yang dalam jumlah banyak memabukkan, maka sedikitnya pun juga haram. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang meminum khamr karena mendatangkan kemudorotan. Di antaranya, 1. Khamr dapat merusak kesehatan. 2. Menghilangkan kesadaran dan menyebabkan kecanduan. 3. Merusak akhlak dan menurunkan produktivitas. 4. Menghalangi akan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, bagaimana caranya menghindari minuman keras atau khamr? 1. Mendekatkan diri kepada Allah dan selalu ingat terhadap tujuan hidup kita. 2. Menjaga diri kita dari hal-hal yang sekiranya merusak dan tidak berguna bagi diri sendiri atau orang banyak. 3. Dapat membedakan mana yang boleh dilakukan
dan mana yang tidak boleh dilakukan. 4. Menanamkan sifat yang baik dan memberi contoh yang baik kepada anggota keluarga agar tidak terjerumus pada minuman keras dan pergaulan yang tidak baik. Selain khamar, perbuatan yang harus dihindari berikutnya adalah judi. Judi dalam aturan Islam lazim disebut maisir dan qimar. Kata maisir dalam bahasa Arab artinya mudah, kaya, atau lapang. Dalam istilah, kata maisir sebenarnya adalah cara untuk mendapatkan uang dengan mudah atau cara untuk menjadi kaya dengan mudah tanpa harus kerja keras. Judi adalah segala jenis permainan dengan menggunakan uang atau harta benda lainnya sebagai taruhannya. Menurut syariat Islam, judi merupakan perbuatan yang dilarang dan haram dilakukan. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 90. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Seperti halnya khamar, judi diharamkan karena mudorotnya lebih besar daripada manfaatnya. Mudorot yang timbul dari judi adalah 1. Merugikan diri sendiri dan orang lain. 2. Menimbulkan kemarahan dan permusuhan dengan sesama. 3. Menghalangi zikir dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 4. Menyebabkan orang lalai dan malas terhadap kewajiban kepada Allah, pada diri sendiri, dan orang lain. 5. Menimbulkan kesedihan dan penyesalan, sebab judi dapat menghilangkan harta dan harga diri seseorang dalam waktu yang relatif singkat. 6. Menjadikan orang malas bekerja. Bagaimana cara menghindari perjudian? Caranya adalah 1. Senantiasa beramar ma'ruf nahi mungkar di setiap kesempatan. 2. Mensosialisasikan dengan jelas tentang bahaya perjudian. 3. Menindak tegas para pelaku perjudian oleh aparat yang berwenang. 4. Menghindari pergaulan dengan penjudi dan lebih banyak bergaul dengan yang baik. 5. Senantiasa berusaha mencari rezeki yang halal dan qanaah terhadap pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. 6. Selalu beristighfar dan selalu memohon ampunan serta perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala agar tidak terjerumus terhadap perjudian. Minuman keras dan judi memiliki dampak negatif baik pada pelakunya maupun pada masyarakat sekitarnya. Salah satu dampak negatif minuman keras dan judi adalah menimbulkan pertengkaran. Pertengkaran adalah sikap ingin menang dalam berbicara untuk memperoleh hak atau harta orang lain
yang bukan haknya. Sikap ini bisa merupakan reaksi atas orang lain, bisa juga dilakukan dari awal berbicara. Pertengkaran dapat menimbulkan permusuhan dan merusak persaudaraan. Padahal Islam melarang sesama muslim tidak boleh saling bertengkar, bahkan sesama muslim diharamkan bermusuhan lebih dari 3 hari. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, La yahillu li muslimin ayyahjura akhahu fawqa 3 layalin yaltaqiyani fayu'ridu hadha wa kharuhum alladhi yabda'u bisalami rawahu Muslim. Yang artinya, seorang muslim tidak boleh saling bermusuhan dengan saudaranya sesama muslim lebih dari 3 malam. Apabila keduanya bertemu, maka yang satu berpaling ke sana dan yang lain berpaling ke sini. Tetapi yang paling baik dari keduanya adalah yang dahulu mengucapkan salam. Hadis riwayat Muslim. Demikian pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Mari kita tutup bersama dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Demikian, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, kiranya cukup pembahasan materi kita. Apabila ada pertanyaan dan tugas yang harus kalian kerjakan, silakan buka aplikasi e-learning.